Karena kita setiap hari, setiap sholat selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita diwanti-wanti, diingatkan, jangan sampai ngikuti jalannya orang yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rasa syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, tentu penyebutan kesehatan karena tidak semua orang Allah berikan nikmat tersebut pada saat ini. Termasuk Ustaz kita yang sedianya akan mengisi, itu Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin. Beliau sejak 2 hari kondisinya sakit dan terus dipantau perkembangannya sampai dengan, jadi sejak 2 hari yang lalu sudah tidak berkegiatan dan istirahat, kemudian sampai dengan tadi malam juga ternyata masih terus istirahat. Ya, kita lihat perkembangannya sampai tadi, ternyata sampai tadi siang juga belum beranjak dari tempat istirahatnya. Jadi memang nampaknya ini sakitnya lumayan cukup berat. Anda mengatakan bisa berat karena melihat aktivitas yang ada, beliau termasuk yang kondisi fisiknya lumayan bagus. Ini saya cerita pengalaman ketika nemani sebelum 212 tuh. Itu hampir 2 pekan aktivitas itu dari mulai ba'da subuh, kadang sebelum subuh sampai jam 12:30 malam. Itu hampir 2 pekan. Ya. Kadang waktu itu misalnya siang selesai rapat, kemudian ada kabar dari Pak Tito, dipersilahkan untuk berkunjung ke rumahnya di rumah dinasnya, kemudian berangkat ke sana setelah asar langsung dan ditemui jam 5 sore. Kemudian setelah itu malam ada agenda lagi, ketemu siapa dan seterusnya sampai dengan malam, sampai dengan tengah malam. Ya, sering sampai 11:30, jam 12, kadang-kadang sampai di tempat istirahat ya baru 12:30. Maka sebagian ya yang mendampingi termasuk supirnya ketika pulang jam 10:30 malam tuh bilang kasih, ya, kok tumben gitu, cepet pulangnya jam 10 malam, 10:30 itu cepet nih, karena biasanya ya 11:30. Karena kalau 2 jam lebih awal kan berarti lebih cepatnya. Tapi lebih cepatnya ya karena ngukurannya jam 10:30. Nah, sementara kalau kita 9:30 biasanya sudah istirahat di rumah. Nah, dan itu 2 pekan dulu diantara kita yang gantian yang sakit. Nah, beliau termasuk yang kuat. Nah, jadi alhamdulillah terjaga dan nggak sakit-sakit. Lihatnya bentuk penjagaan Allah SWT, dan kita sudah lihat bagaimana aktivitas yang begitu banyak selama berhari-hari. Allah berikan kesehatan yang bukan cuma kesehatan fisik tapi juga kemampuan untuk tetap mengikuti agenda dan diskusi dengan tema yang ada itu tetap bisa nyambung dan bisa terus diskusi sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Nah, ini yang menarik untuk disampaikan, dan ketika kondisinya memang sampai 2 hari betul-betul istirahat, jadi memang kondisinya kondisi sakit yang lumayan berat. Karena biasanya kalau cuma flu biasa ya itu nggak lama ya. Kalau ini nampaknya agak berat karena sudah ini nanti malam berarti sudah masuk malam ketiga. Ya, sekaligus juga tentu kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan sakitnya jadi penghapus dosa. Ya, babak setahurun insyaallah.
Kemudian ada ungkapan dalam bahasa kita, tak ada rotan akar pun jadi, atau kalau dalam bahasa Arab ungkapannya ada istilahnya wudhu dan tayamum. Ya. Jadi karena nggak bisa wudhu ya sementara kita tayamum dulu. Nah ini ada ustadz-ustadz tayamum. Ya ustadz-ustadz pengganti yang atau pemain cadangan yang memang diturunkan kalau diperlukan dan tentunya fungsinya sifatnya kalau dalam kondisi darurat. Ya. Meskipun ada ustadz lain yang sudah memproklamirkan dengan menamakan UGD, ya, Ustadz Gawat Darurat. Nah, itu sudah ada ustadz lain yang menggunakan nama itu, jadi saya tidak berani menamakan Ustadz Gawat Darurat juga. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan di sore ini, alhamdulillah ada Ustadz Akrizal juga yang insya Allah akan secara spesifik membahas pada bagian yang berhubungan dengan Pancasila dan agama. Tapi sebelum masuk ke tema itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebagai mudah-mudahan bisa jadi pengantar kita masuk ke bahasan tersebut dan ke bahasan lain yang berhubungan dengan penyimpangan pemikiran. Kalau kita bicara tentang penyimpangan pemikiran atau kemudian meminjam istilah Profesor Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, tentang ekstremisme. Paham ekstrim termasuk ketika mengangkat tema apakah agama sebagai musuh terbesar Pancasila, ini kan sebagai bentuk ekstrim ya, dalam pemikiran. Membahas bahasan seperti ini, kalau dalam agama kita biasa mengenal dengan istilah pemikiran yang menyimpang atau yang sesat. Dan tema-tema seperti ini dalam agama kita tentu dibahas bukan untuk merespons 1-2 kasus atau 1-2 masalah, tetapi masuk ke sekian banyak persoalan yang begitu banyak. Kenapa ini perlu diangkat dan dirasa penting? Karena kita setiap hari, setiap sholat, selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan lihat lanjutannya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Di ayat yang lain ditafsirkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu dari para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kemudian Allah menegaskan kembali, sebetulnya itu sudah cukup. Jadi jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kemudian jalannya orang-orang soleh. Tapi Allah masih menegaskan kembali supaya lebih jelas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Sehingga kita membahas tentang waspada dengan pemikiran sesat, waspada dengan pemikiran menyimpang, waspada dengan pemikiran ekstrim, waspada dengan pemikiran yang menjauhkan kita dari jalan yang benar. Ini diingatkan oleh Allah berkali-kali lewat beberapa tempat, salah satunya lewat sholat. Setiap sholat kita minta terus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, itu diulang-ulang. Dan semua kita pasti sudah hafal ayat itu. Sudah sangat hafal dan bahkan ada yang saking hafalnya sudah mahir dan lihai sehingga sholatnya pun jadi cepat ya. Tapi malah justru kurang mencermati makna yang terkandung pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi artinya kita minta pada Allah dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari penyimpangan, dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi wajar kalau ada upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik diinisiasi oleh para ulama, aktivis dan yang lainnya, untuk mewanti-wanti dari pemikiran yang sesat, menyimpang, ekstrim, dan berbagai bentuk penyimpangan dengan beragam nama-namanya. Karena memang Allah mengingatkan itu. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu jelas. Al-maghdubi alaihim yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Ad-dallin, dal itu artinya orang yang sesat.
Ad-dallin artinya orang-orang yang sesat. Kita diingatkan supaya menjauh, menghindar dari jalannya orang-orang yang sesat. Kita diwanti-wanti, diingatkan jangan sampai ngikuti jalannya orang yang sesat. Maka kalau kita berhati-hati, waspada dari jalannya orang-orang yang sesat, itu memang bagian dari ajaran agama kita. Nah, poin ini penting sebagai mukaddimah supaya nanti jangan kaget kalau pada saat kita mewanti-wanti, hati-hati dengan pemikiran begini, waspada dengan begini. Ini bentuk dari, nah ini sudah ada dasarnya dalam agama kita dengan Al-Quran yang paling gampang adalah surat Al-Fatihah karena sering kita baca dan semua kita hafal. Dan mungkin sebagian juga sudah pernah dapat ulangan, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengingatkan. Dan itu bagian dari ajaran agama kita. Yang kedua, kenapa ini dirasa penting juga? Karena memang dalam pembahasan di agama kita, apalagi kalau sudah masuk wilayah akidah, selalu ada dua. Yang pertama, menjelaskan, memaparkan, kemudian sampai dan itu menjadi pondasi ajaran agama kita yang dinamakan dengan istilahnya takrir. Jadi membangun pondasi, menanamkan nilai-nilai, menanamkan keimanan, kalau itu akidah menanamkan akidah yang benar. Itu pondasinya dan itu yang diajarkan di bagian pertamanya. Tapi di waktu yang sama ada bagian yang kedua. Ada yang namanya ar-rad atau al-inkar atau yang semakna dengan itu. Yaitu apa? Mengkanter, meluruskan, mengoreksi dan segala bentuk upaya untuk mewanti-wanti umat dari berbagai bentuk penyimpangan. Karena ternyata dalam kehidupan kita memang temukan itu. Dan kalau ingin lebih jelas untuk melihat hal ini, silahkan bisa lihat di kalimat syahadat la ilaha illallah. Di situ ada dua. Ada la ilaha, kemudian ada illallah. Ada bagian di mana kita menyatakan diri tidak. Makanya kalau orang belajar akidah, salah satu yang ditanamkan adalah berani mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak. Jadi harus dilakukan. Ya. Sama dengan kampanye anti narkoba gitu ya. Ya. Kampanye anti narkoba juga begitu ya. Say no, gitu ya. Artinya berani mengatakan tidak. Dan itu bagian dari contoh bagaimana agama kita mengajarkan. Berani mengatakan la, ya. Berani mengatakan tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Berani mengatakan terhadap pemikiran yang menyimpang tidak. Berani mengatakan pada pemikiran-pemikiran sesat tidak. Berani mengatakan pada pemikiran ekstrim tidak. Jadi berani untuk mengatakan tidak ini adalah bagian dari ajaran agama kita. Bagian dari penanaman akidah dalam diri kita. Selain dijelaskan ini loh akidah yang benar, tapi juga harus punya keberanian untuk mengatakan terhadap yang menyimpang tidak. Berapa banyak orang yang terseret dengan pemikiran menyimpang karena nggak enak mengatakan tidak. Mau bilang tidak itu berat. Mau mengatakan tidak itu rasanya wah. Apalagi kalau kita terpengaruh dengan budaya dan kultur pekewuh gitu. Wah, kepenak ya. Mau bilang tidak padahal harus mengatakan tidak. Agama kita mengajarkan itu. Dan mengatakan tidak kan tidak harus menggunakan kekerasan. Kita cuma mengatakan tidak. Apakah Anda setuju dengan tidak? Ya. Ini kita mengatakan tidak, meskipun kita sampaikan dengan sesopan-sopannya tapi tegas dan mengatakannya tidak. Nah, ini bagian dari ajaran agama kita. Memang di situ ada dua unsur tadi. Ada unsur di mana kita akan mengatakan isbat, menetapkan, takrir, membangun pondasi sampai akidah itu tertanam kuat, tapi di sisi lain juga kadang kita harus mengatakan tidak terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Buku ulama-ulama juga begitu, untuk menguatkan hal ini. Ulama-ulama kita juga menulis buku dengan dua model tadi. Ada buku-buku yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menanamkan akidah. Tapi di sisi lain, ada buku yang menjelaskan akidah-akidah menyimpang, pemahaman-pemahaman menyimpang. Dan bukan hanya ulama dulu. Majelis Ulama Indonesia sudah menyebutkan ada 10 kriteria aliran sesat. Yang 10 kriteria aliran sesat itu kalau kita terapkan bukan hanya berlaku untuk akidah yang menyimpang di masa lalu,
tapi juga yang menyimpang di zaman sekarang. Maka mau dengan namanya liberalisme, sekulerisme, pluralisme, dan beberapa isme-isme yang menyimpang, bisa juga kena dengan salah satu dari 10 kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kenapa itu dilakukan oleh MUI? Itu bagian dari tugasnya MUI untuk apa? Himayatul ummah, menjaga umat ini. Dan itu tanggung jawabnya MUI. MUI punya tanggung jawab untuk menjaga umat ini dari penyimpangan. Umat ini harus dijaga, jangan sampai dibiarkan. Ada pemikiran menyimpang, dibiarkan dan dikatakan nggak apa-apa. Apalagi kalau ada yang menyampaikan nggak apa-apanya itu dengan intonasi yang juga enak didengar. Kan nggak apa-apa itu. Sama seperti ketika orang mengatakan bahwa ada yang beragama dengan pemahaman yang tadi kita kembangkan dengan 2 model ini, lalu dianggap ini beragamanya terlalu serius. Ini istilah lain untuk menamakan radikal. Ada istilah baru yang unik ini dari seorang cendekiawan. Jadi orang-orang dengan model seperti ini diistilahkan sebagai orang yang beragamanya terlalu serius. Jadi kalau beragama jangan terlalu serius lah. Jadi kalau yang terlalu serius itu yang tadi, dia ini nggak boleh, ini menyimpang. Nah ini yang terlalu serius. Inginnya itu yang mereka istilahkan moderat. Tapi moderat mereka bikin rumusan sendiri. Moderat itu apa? Moderat itu ya kira-kira seperti STMJ lah. Salat terus, maksiat jalan. Jadi artinya salatnya terus silahkan, tapi maksiat jalan, nggak apa-apa. Kalau maksiat sesekali kan ya nggak apa-apa lah, masa? Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, ada Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Afu, kan banyak lah. Masa nggak ngampuni kalau orang berbuat salah. Jadi sesekali salah ya kan manusia kan tempatnya salah dan dosa. Tapi kan bukan itu maksudnya. Nah ini menempatkan dalil yang tidak pada tempatnya. Jangan dihubungkan dengan ILC ya, yang menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Islam sebagai agama yang bisa menjadi pedoman hidup. Karena apa? Karena selain ada prinsip-prinsip tadi, kemudian juga ada contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana pemahaman atau cara beragama seperti ini dilakukan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang. Maka kalau ada upaya-upaya untuk mengingatkan umat dari pemahaman yang menyimpang, pemikiran yang berbahaya, itu bagian dari tanggung jawab. Dan ini kondisi ini ditopang oleh banyak hal. Di antaranya, pertama kita punya namanya sawabit, punya prinsip-prinsip pokok-pokok ajaran agama yang tidak mungkin berubah. Dari dulu sampai kiamat begitu. Misalnya kita bicara tentang sholat. Dari dulu sholat 5 waktu itu, ya memang begitu. Dimulai dengan takbiratul ihram, di akhir dengan salam, subuh pasti 2 rakaat. Tadi kita sholat asar, pasti 4 rakaat. Dan semua ketika sholat pasti mengakhiri sholatnya sebelum salam, dalam posisi duduk tasyahud akhir, pasti memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan. Pasti itu. Tidak mungkin ada yang menggunakan jari yang lain. Mazhabnya apapun, ustadznya apapun, ustadznya siapapun, mau ormasnya seperti apapun, pasti semuanya menggunakan jari telunjuk tangan kanan pada saat tasyahud. Itu artinya masuk kategori sawabit. Nah ini yang menjadi cara agama ini terjaga. Yang kedua, kita punya contoh penerapan ajaran Islam yang utuh dan lengkap dan dia nyata, yang menjadi uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi teladan, jadi contoh, dan itu bisa hidup. Nah, ini yang membedakan Islam sebagai agama yang bisa menjadi pedoman hidup. Karena apa? Karena selain ada prinsip-prinsip tadi, kemudian juga ada contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Nah, tentu tidak berarti, dan jangan dipahami bahwa Islam itu isinya cuma sawabit, hal-hal yang baku dalam agama, ajaran yang tidak mungkin berubah sampai kiamat. Bukan cuma itu.
Tapi ada sisi yang lain dalam agama kita yang namanya mutaghayyirat, hal-hal yang bisa bersifat dinamis, berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ya, contohnya seperti sekarang ini. Kan kalau kita lihat di zaman ulama dulu nggak ada yang namanya kajian pakai streaming segala. Ya, terus kemudian direkam pakai kamera, kemudian ada lagi sekian banyak perangkat yang sekarang ini betul-betul kalau dibilang baru. Bahkan model dan formatnya pun juga gitu. Dulu ada nggak ulama ngisi kajian berdua gitu? Pembicara pertama, pembicara kedua, atau modelnya talk show gitu. Tapi sekarang ada. Ya itu namanya contoh dari mutaghayyirat tadi. Karena memang yang namanya kajian tidak diatur secara baku, harus dengan cara A sampai Z diikuti dan tidak boleh berubah. Memungkinkan kita memodifikasi, menambah, mengurangi, mengganti, karena memang tidak ada aturan baku. Ini namanya mutaghayyirat. Yang bisa berubah disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan bisa kultur masyarakat dan yang lainnya. Kita kalau yang umum di Indonesia, ustadz itu kalau ngisi pengajian ya dengan assalamualaikum begitu ya. Kan gak ada yang pakai salam yang lain ini ya. Iya. Iya. Dan itu nanti bisa diprotes itu. Bayangkan kalau khutbah Jumat, khotibnya bukan assalamualaikum, tapi oh gini ya. Oh gini, gimana? Gini apa gini? Oh gini ya. Saya ikut ini. Jadi gini apa? Ini yang depan ini udah yang pakai baju seragam bisa semua ini tadi. Kok sama semua begini tadi? Diajari pada sekolah dia. Ya. Karena waktu saya SMA nggak pernah diajari begitu. Ya. Dan saya dulu ikut penataran P4 100 jam itu. Ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah nggak ada ya. Iya, PPKN-nya ada. Ya kita juga sama dulu PMP namanya. Tapi kan penataran P4 100 jam itu kan yang dibahas sampai butir-butirnya. Tapi sampai selesai penataran P4 ya nggak dapat materi yang tadi begini. Gimana begini? Saya nggak tahu juga karena memang ya saya ikut penataran P4 sampai selesai nggak pernah dapat materinya. Dan apapun para trainernya salah semua dan ngawur semua, nggak ngajari kita dulu. Kita sampai selesai itu dan sampai lulus kuliah juga nggak pernah dapat materi, ya nggak dapat materi tersebut ya. Termasuk ya dosen-dosen yang diangkat untuk jadi ASN dan kemudian ikuti pelatihan juga untuk penataran nggak dapatkan materi itu. Jadi saya nggak tahu nih, makanya saya ya niru aja kalau ada yang begini ya. Tadi maksudnya tadi saya nggak tahu gitu karena memang nggak dapatkan ulasannya dan nggak tahu juga ulasannya carinya di mana juga. Kalau itu memang ada literatur ilmiah, ya tentu kita terbuka menerima masukan dan kita belajar. Tapi bukan asal celetukan dan asal ngomong. Nah, ini kembali ke tadi sawabit dan mutaghayyirat. Ada sawabit yang kelihatan sederhana. Di antara yang sederhana itu ada salam itu. Ketika orang mengucapkan salam, ya, termasuk para ustadz di semua majelis, itu nggak mungkin mengucapkan salamnya mengganti dengan yang lain. Dan saya nggak tahu, bayangkan kalau seandainya kalau khutbah Jumat, assalamualaikumnya diganti dengan yang lain, apa nggak diturunkan sama khotibnya, sama jamaahnya? Bisa diminta turun nih. Nggak baca sholawat aja bisa. Ya bisa rame, apalagi kalau salamnya dengan salam yang tidak dikenal. Nah, kembali ke bahasan kita tadi, jadi ada sawabit dan ada mutaghayyirat. Ada hal-hal yang baku dalam agama kita dan itu tidak mungkin berubah. Oleh karena itu, kita menjaga agama yang murni ini, agama yang terjaga keasliannya, di antaranya dengan dua cara tadi. Kita memahami sawabitnya, hal-hal yang prinsip dalam agama,
yang tidak mungkin berubah sampai akhir zaman, dan yang kedua kita punya uswatun hasanah. Kita punya teladan yang baik dan contohnya langsung konkret sampai hal yang sedetail-detailnya. Untuk sampai hal yang sangat sepele saja kita temukan tuh. Baik dengan gerakan dan bahasa tubuh. Misalnya Nabi SAW kalau nunjuk itu pakai jari apa? Kemudian kalau memberi isyarat atau menggunakan telapak tangan, baik itu pada saat bersalaman atau dalam interaksi dan menggunakan bahasa tubuh, sentuhan-sentuhan yang beliau gunakan. Itu sentuhan tangannya menggunakan tangan bagian mana, yang disentuh bagian mana, juga kita temukan ulasannya. Misalnya Nabi SAW berinteraksi dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Pada saat bertemu yang dipegang pundaknya. Di kesempatan yang lain beliau pernah menemui anak-anak yang masih di usia belia. Apa yang beliau lakukan? Beliau angkat, beliau gendong sesuai dengan usianya. Nah, ada sentuhan-sentuhan seperti itu yang ini kita lihat sebagai bagian dari contoh uswatun hasanah tadi. Sehingga kita bisa tahu ini ajaran, contoh praktiknya. Ini ajaran, contoh praktiknya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dari dua hal tadi, pertama dari adanya thawabit, kemudian adanya uswatun hasanah, kita lihat ini cara Allah SWT menjaga, menjaga agar agama ini tetap bisa berada di jalan yang lurus. Tanggung jawabnya ulama, tanggung jawabnya para kiai adalah bagaimana ajaran agama ini betul-betul dijaga dan mereka ikut berperan dalam dua hal tadi. Ada isbat, ada nafi, ada takrir dan ada rad. Ada upaya untuk menanamkan nilai-nilai dan ada upaya untuk mengkanter pemikiran yang menyimpang. Sehingga sampai sekarang kita meyakini banyak hal tanpa harus membutuhkan ada dekret kekuasaan. Tanpa harus ada keputusan pemerintah. Sekarang kalau kita sholat subuh 2 rakaat, itu nggak perlu ada pengumuman dari pemerintah. Besok kalau subuh 2 rakaat ya, itu nggak usah. Tanpa ada itu kita semua sudah sepakat. Sholat subuhnya 2 rakaat, sholat asarnya 3 rakaat, dan nggak perlu ada instruksi. 4 rakaat ya. Nah, alhamdulillah. Sholat asarnya 4 rakaat, sholat isyaknya 4. Nah, hal-hal seperti ini tidak pernah kita membutuhkan mekanisme kehadiran pemerintah baru kita menetapkannya. Alhamdulillah itu karena sawabit tadi dan uswatun hasanah tadi, akhirnya kemudian hal-hal tersebut sudah ada. Tentu bukan berarti kita tidak membutuhkan pemerintah, tapi kita menyampaikan itu untuk menunjukkan bahwa tanpa kehadiran pemerintah pun itu sudah bisa diwujudkan, apalagi ketika pemerintah membantu mewujudkan hal tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik. Tentu hasilnya akan lebih optimal. Nah, oleh karena itu thawabit tadi atau hal-hal yang prinsip tadi, kemudian uswatun hasanah tadi jadi panduan untuk menyikapi berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan penyimpangan dalam agama ini. Sepanjang zaman seperti yang tadi kita sampaikan, ini harus terus digaungkan, disampaikan, dikumandangkan, dikenalkan, bahkan termasuk juga di kalangan kaum wanita dan kaum ibu. Bisa jadi lewat pengajian-pengajian ibu-ibu, dan ibu-ibu yang nanti akan berperan membantu menyampaikan itu ke rumah-rumah yang ada. Bisa disampaikan pada anak-anaknya, bisa dalam bentuk cerita. Dan kita tentu patut meneladani atau contoh negara Mauritania di Afrika yang ulamanya sering dinamakan dengan ulama-ulama dari wilayah Shanaqit atau dari Shanqiti. Yang ini kebetulan ada hubungan yang yang erat dengan kajian Ustaz Zaitun yang sedianya beliau mengisi pada sore ini. Juga sama, besok itu ada acara menghadirkan ulama-ulama dari Mauritania
dari Markas Takwinul Ulama. Dan undangan sudah disebar, kemudian peserta sudah sebagian daftar, bahkan anak termasuk yang sudah beli tiket. Karena acaranya di Jakarta, di Bekasi. Sudah beli tiket. Tapi kemudian diumumkan oleh panitia, qadarullah beliau sakit. Dan kondisinya masih sakit, belum bisa datang. Ya, kalau gitu, kalau sudah sampai di wilayah itu, ya kita sudah mengatakan itu takdir dari Allah SWT. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini juga sama karena kebetulan Ustaz Zaitun juga sakit, dan ini juga acara yang di Bekasi juga tertunda. Sekian banyak ustadz yang sudah merencanakan hadir dan sudah daftar juga akhirnya ya harus tertunda menimba ilmu dari dua kalau tidak salah ulama yang akan dihadirkan dari Markas Takwinul Ulama. Karena ini termasuk lembaga keulamaan yang unik di dunia. Ini lembaga untuk mencetak dan melahirkan ulama dengan standar yang sangat tinggi. Syarat masuknya itu harus hafal Quran 30 juz dengan 2 qiraat. Itu baru syarat masuknya. Itu baru daftarnya toh itu. Itu belum tentu keterima. Itu syarat masuknya. Jadi sementara di kita ada yang sampai lulus nggak hafal-hafal Quran. Ya. Meskipun lembaganya lembaga untuk melahirkan ulama. Ini syarat masuknya. Kemudian di lembaga itu, di Markas Takwinul Ulama, diajarkan 40 cabang ilmu. Ya, 40 cabang ilmu. 40 cabang ilmu yang diajarkan itu banyak dan beragam luar biasa. Artinya mulai dari ilmu yang berhubungan dengan bahasa, ada nahwu, ada shorof, ada balaghah, ada beberapa cabangnya. Kemudian ada ilmu yang berhubungan dengan akidah, ada fikih, hadis, tafsir. Tafsir pun dibagi lagi, nanti ada ulumul Quran, ada macam-macam. Jumlahnya sampai 40-an. Nah, beliau diundang dan ustadz-ustadz yang diundang juga diharapkan bisa berasal dari ustadz-ustadz yang punya perhatian dengan keilmuan Islam dan mereka juga banyak berkontribusi dalam dakwah. Tapi Allah takdirkan sakit. Nah, di Mauritania, kembali ke bahasan tadi, di Mauritania itu bahasan uswatun hasanah itu sudah tuntas dan tidak perlu lagi ada pelajaran di sekolah. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah mengajarkan sirah nabawiyah Rasulullah SAW di rumahnya masing-masing. Dan ini yang menjadi keistimewaannya Mauritania. Dari sekian banyak keistimewaan yang ada. Jadi kita bisa bayangkan ibu itu di rumah ngajari beberapa peristiwa, beberapa peperangan, beberapa kejadian dalam sirah nabawiyah, dan itu selesai di rumah. Jadi tidak perlu di sekolah, maka tidak perlu ada pelajaran sirah nabawiyah di sekolah karena sudah selesai di rumah. Nah, kita juga berharap itu. Itu sebabnya kalau itu benteng itu kuat, pemahaman dan pemikiran menyimpang itu akan lebih kecil peluangnya untuk tersebar di tengah-tengah umat. Karena apa? Karena nggak ada ruangnya. Sementara di kita, benteng itu lemahnya luar biasa. Sekarang di kita, kan ada orang ngaku jadi nabi, pengikutnya banyak. Dan yang mengherankan ketika saya tanya pada beberapa bapak-bapak, ustadz-ustadz, kiai-kiai di Majelis Ulama Indonesia, ada yang di Jawa Timur, ada yang di pusat, ada yang di beberapa provinsi lain, nabi palsu yang ada di Indonesia ini jumlahnya ternyata banyak. Jumlahnya banyak. Itu belum termasuk aliran sesat. Bayangkan, salah satu pimpinan MUI di sebuah provinsi, beliau nyampaikan, kalau di rata-rata dalam setahun, itu hampir setiap bulan muncul aliran sesat di provinsinya. Bisa minimal satu aliran sesat yang muncul di provinsinya dengan model yang macam-macam. Di antaranya ada yang ngaku nabi, ada orang bikin salat dua bahasa, ada yang bikin salat tapi imamnya perempuan. Ya. Kalau salat dua bahasa itu salat pakai dua bahasa, Arab kemudian diterjemahkan. Kalau di Jawa Barat berarti Arab dan bahasa Sunda. Kalau di Jogja berarti Arab dan bahasa Jawa. Jadi kalau Allahu Akbar lalu diterjemahkan
Maha besar itu apa bahasa Jawanya? Maha ya, itu Anda apa? Kebayang gitu ya. Salat dengan model seperti itu dan pengikutnya ternyata banyak. Itu yang mengherankan. Itu artinya berarti pondasinya lemah. Karena disodori pemahaman, diajak dengan sebuah pemikiran, ternyata ikut. Jadi bukan cuma nabi palsunya yang muncul, tapi pengikutnya. Dan jumlahnya bukan cuma 1, 2, 5. Indonesia kalau dihitung dari sejak reformasi sampai sekarang, yang ngaku jadi nabi, yang ngaku bahkan yang ngaku jadi malaikat Jibril, itu ada. Jadi hampir lengkap. Saya belum tahu yang ngaku jadi Tuhan ya. Ya, tapi yang aneh-aneh dan menyimpang itu ada semua. Dan jumlahnya bukan 1, bukan 2, bukan 5, bukan 10. Ini kan berarti punya persoalan mendasar. Nah, disitulah akhirnya kita jadi paham ungkapan dari Profesor Dr. Miftah Farid, dulu Ketua MUI Jawa Barat. Beliau mengatakan, kita ini para kiai, para ustadz, para dai belum tuntas mengajarkan rukun Islam dan rukun iman. Buktinya apa? Ada orang yang ngaku jadi nabi dan punya pengikut, diterima oleh masyarakat. Kalau seandainya pemahaman rukun Islam, rukun iman itu sudah tuntas, harusnya nggak mungkin ada yang jadi pengikutnya. Kan jelas di bahasan iman kepada Rasul. Salah satu poinnya kan tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah harga mati. Coba dengarkan sekian banyak khotib, sekian banyak penceramah pada saat menyampaikan ceramahnya menyampaikan dengan kalimat la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu berulang-ulang. Sehingga kita tidak perlu lagi meragukan kalau ada orang ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku apalagi ngaku sebagai malaikat Jibril. Dan belum lagi yang ada ya, yang ngaku bahwa sebetulnya Nabi Muhammad SAW itu ajaran yang dibawa sejalan dengan budaya dan tradisi Sunda. Empire atau M pakai P ya, bukan F ya, Empire ya. Dan bentuk-bentuk pemahaman yang lain, yang itu susah dicerna oleh orang. Itu baru Sunda Empire, nanti ada Sunda. Ini kan Jawa Barat ada aliran kepercayaan juga jumlahnya banyak. Nah, kalau kita lihat ini ada pada orang-orang yang mengaku beragama Islam dengan KTP Islam, tapi masih ada di tengah-tengah umat, berarti kita punya persoalan belum berhasil menanamkan itu dengan baik. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan mukadimah untuk bahasan yang akan disempurnakan oleh bicara selanjutnya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk memahami kenapa kok perlu ada kajian seperti ini. Kenapa kok perlu kita mengangkat tema seakan-akan kita cuma merespon dari apa yang terjadi, karena memang itu bagian dari upaya mengamalkan firman Allah Ta'ala, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita mudah-mudahan terhindar dari orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Perlu ada upaya untuk membentengi ilmu fardu ain, ilmu yang wajib dipelajari. Karena bisa jadi kemarin Islam, sekarang sudah nggak Islam lagi. Ini malah lebih parah lagi, iman kepada Allahnya belum selesai. Melanjutkan bahasan tadi, jadi memang perlu ada upaya untuk membentengi, yang membentengi diri, kemudian membentengi keluarga, sehingga pada saat kita, ini kelanjutan dari bahasan tadi, pada saat kita berpikir membentengi diri kita dengan dua hal tadi, ada sawabit, ada prinsip-prinsip yang baku, yang tidak mungkin berubah, dan itu kita tanamkan sebagai pokok ajaran kita, dan kita memegang ini dengan kokoh. Kemudian yang kedua ada uswatun hasanah, ada keteladanan yang baik yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW untuk ditiru, tinggal dipraktekkan. Nah, yang jadi langkah berikutnya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai itu ke dalam kehidupan kita. Menanamkan nilai-nilai itu pada diri kita, kemudian kita teruskan pada keluarga kita dan masyarakat terdekat kita. Ada beberapa yang kita bisa lakukan. Di antaranya adalah kita mulai mencoba, kalau bagi yang teman-teman yang ngaji,
Kalau bisa ngaji-ngaji kita itu paling tidak menyelesaikan ilmu fardu ain. Ilmu-ilmu yang masuk kategori fardu ain, yang wajib dipelajari, yang wajib diketahui untuk nanti diyakini dan diamalkan sebelum nanti pindah ke ilmu fardu kifayah. Karena bunyi hadisnya kan jelas, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis di Sunan Ibnu Majah. Dan redaksi yang sahih begitu, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ilmu yang fardu ain, ilmu yang wajib bagi setiap muslim itu apa? Ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. Salah satu penjelasannya, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu paling tidak ada 3. Yang pertama, rukun Islam. Rukun Islam. Nah, rukun Islam tentu dipahaminya begini. Dipahaminya rukun Islam itu dari mulai syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, semuanya dipahami pada hal-hal yang menjadi prinsip-prinsip dan pokok-pokok pada bagian tersebut. Kalau itu praktek, minimal sampai kita bisa mengerjakan yang dengan benar. Contohnya gini, kita memahami dalam rukun Islam itu ada pembatal. Di sholat ada pembatal sholat, di puasa ada pembatal puasa. Nah, syahadat juga bisa. Syahadat juga ada pembatal syahadat. Artinya, orang bisa batal sholatnya, bisa batal puasanya, sama juga orang bisa batal syahadatnya. Nah, akhirnya kita jadi harus mengetahui apa pembatal-pembatal syahadat, pembatal-pembatal keislaman. Jangan-jangan kita merasa bahwa kita mengamalkan sesuatu, kita berislam, tapi ternyata Islam kita sudah batal. Dan itulah yang kita bisa pahami kenapa kok kalau kita masuk ke bahasan sholat, syarat orang yang mengerjakan sholat nomor 1 Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Masuk ke bahasan puasa, masuk ke bahasan apa saja, kalau kita temukan syaratnya sering disebutkan nomor 1 Islam, nomor 2 balik, nomor 3 berakal, nomor 4. Nah, kenapa Islam kok diulang-ulang? Kan sudah jelas Islam. Bukan itu persoalannya. Karena bisa jadi kemarin Islam, sekarang sudah nggak Islam lagi. Apalagi kita hidup di akhir zaman, yang Nabi SAW bersabda, salah satu kondisi akhir zaman yang kita hadapi adalah bisa jadi ada orang itu yang paginya beriman dan sorenya udah kafir. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Bisa jadi paginya beriman, sorenya sudah kafir. Dan sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Sorenya seperti ini masih beriman, besok pagi sudah kafir. Kok bisa begitu? Ya sekarang kita bisa lihat. Salah satunya adalah lewat media ini. Orang dapat tulisan, oh ternyata begini, padahal salah paham. Tulisan yang sebarkan bukan tulisan yang bisa dipercaya atau tulisan yang benar. Nah, ini yang jadi penyebab kenapa muncul ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, apalagi kalau kita bicara pemahaman menyimpang di masa lalu dan sekarang ini, bisa jadi terkumpul dalam diri seseorang semua atau beragam keburukan yang pernah ada di masa lalu. Jadi kalau gini, teman-teman pernah belajar dulu ada pemikiran menyimpang namanya Murji'ah. Kemudian ada pemikiran menyimpang namanya Qadariyah. Pemikiran menyimpang namanya, silahkan cari namanya macam-macam lalu kumpulkan. Dipelajari satu-satu. Dulu orang yang meyakini itu, orang Murji'ah di masa itu, pemikiran yang menyimpang cuma Murji'ahnya ya. Di situ aja. Penyimpangannya cuma satu itu. Tapi sekarang orang bisa penyimpangannya itu dulu ada di satu orang, sekarang terkumpul di dalam satu orang beberapa penyimpangan tadi. Pas membahas iman Murji'ah, bahas takdir Qadariyah, bahas sikap terhadap sahabat Syiah, bahas tentang sikap terhadap orang yang berbuat dosa Khawarij, lalu bahas bisa macam-macam. Terkumpul dalam diri seseorang. Maka kita tuntaskan dan kita selesaikan ilmu fardu ainnya tadi. Ilmu fardu ain tadi pertama rukun Islamnya dituntaskan. Dan kalau belajar rukun Islam sekali lagi tadi, kalau bisa diteruskan sampai belajar apa yang termasuk pembatal syahadat. Jangan cuma pembatal sholat. Kita semua sepakat pembatal sholat harus dipelajari dan wajib. Semua kita harus tahu pembatal sholat. Apalagi, maaf ini guru-guru TPA juga yang biasa ngajarkan sholat, ngajarkan anak-anak kita, perlu tahu juga pembatal-pembatal sholat.
yang kadang dikerjakan oleh anak-anak. Misalnya ketawa. Kan ada yang guyon dan temannya senggol, dorong, terus kemudian setelah itu ketawa. Nah, ketawa termasuk pembatal sholat nggak? Biar kita tahu bahwa ini ternyata kalau termasuk pembatal sholat, anak nanti diminta begitu selesai sholat, yang tadi ketawa, ngulang lagi sholatnya. Karena apa? Sholatnya batal. Nah itu contoh-contoh sederhana. Jadi pembatal sholat dipelajari, pembatal puasa, insya Allah Ramadan yang tinggal kira-kira 2 bulan lagi ya, 2 bulan sedikit lah, 2 bulan beberapa hari lagi. Kita juga harus tahu pembatal puasa itu apa. Ada yang spesifik harus diketahui oleh beberapa orang, silakan pelajari. Para dokter yang akan berinteraksi dengan pasien, maka harus belajar hal-hal yang berhubungan dengan bidangnya. Termasuk dokter gigi juga harus belajar tentang pembatal-pembatal puasa. Dan jangan, maaf ya, jangan berijtihad. Pokoknya lihat penjelasan ulama apa adanya, itu yang diikuti. Karena dokter tidak punya kewenangan ijtihad di fikih. Kalau ijtihadnya di bidang kedokteran silakan, tapi ijtihad di fikih nggak ada kewenangan sama sekali. Jadi dokter tidak berwenang ijtihad di fikih. Sama juga dengan bidang-bidang yang lain. Saya pernah naik pesawat mengantar jamaah umrah, terus kemudian di pesawat itu jamaah tanya, Mbak, ini sudah kebetulan karena pesawatnya maskapai Indonesia, maka tanyanya pakai bahasa Indonesia, Mbak, ini sudah masuk waktu sholat belum? Jawabannya begini, kalau pakai waktu yang ada di tempat di mana kita lewati ini sudah masuk. Jadi kalau mengikuti waktu Indonesia belum. Karena waktu itu kebetulan pas bulan Ramadan. Terus lalu kan kalau cuma menjelaskan waktu selesai, tapi persoalannya diteruskan lagi. Dan ini berijtihad, maksudnya pramugari berijtihad di fikihnya. Ya. Masalahnya berijtihad dengan mengatakan ya kalau puasanya mengikuti Indonesia ya silahkan. Sebentar nih, kok sudah tiba-tiba berfatwa nih. Lalu orang tanya waktu, ini tiba-tiba malah fatwanya masalah boleh buka puasa. Kan orangnya cuma tanya, ini sudah, karena kan kebetulan kalau waktu itu Indonesia jelas belum, kalau kita pakai jam jelas belum. Kan kita berangkat dari Indonesia, arahnya ke, waktu itu kebalikannya, dari Saudi ke Indonesia. Kan kalau di waktu Indonesia sudah buka, karena selisih 4 jam, atau selisih 3 jam tergantung posisinya. Kalau di Indonesia sudah buka. Sementara kalau di tempat itu belum. Atau sebaliknya kalau pas berangkat kan juga gitu. Kalau berangkat di Indonesia jelas sudah, karena Indonesia berada di timur. Maka kalau ada yang berangkat umroh di bulan Ramadan dan jadwal penerbangannya jam 1 siang, kan bisa sampai di Jeddahnya nggak maghrib gitu. Karena semakin ke timur, semakin ke barat, ya kan akhirnya kok nggak segera maghrib, padahal di Indonesia sudah maghrib. Nah, dalam kondisi seperti itu jangan berfatwa. Kalau ditanya jam ya bilang aja misalnya jam sekian. Nah, sisanya tanyakan pada ulama yang memang itu bidangnya. Nah, itu contoh ilmu fardu ain. Jadi artinya kita yang mau mengerjakan tahu ilmunya untuk diamalkan. Itu rukun Islam. Yang kedua, rukun iman. Rukun iman yang 6 itu kita pelajari minimal hal-hal yang harus diketahui dan diyakini itu kita yakini. Misalnya gini, kalau ada orang tanya, dan dengan pertanyaan iseng, ini kalau malaikat Jibril sekarang ngapain ya? Itu artinya belajar rukun imannya belum selesai. Karena iman kepada malaikat harusnya sudah selesai itu bahasannya. Kok masih ada yang tanya, kalau malaikat Jibril sekarang ngapain? Kan sudah nggak nyampaikan wahyu. Artinya sudah terputus kan, wahyu sudah nggak ada. Sementara beliau yang menyampaikan wahyu. Terus apa yang dikerjakan? Sama juga nanti kalau malaikat yang lain lah, mau malaikat Jibril atau malaikat Israfil, malaikat apa lagi yang kita kenali namanya atau nama berikut tugasnya, kan jelas kita tidak mungkin mengajukan pertanyaan itu kalau kita sudah selesai bahasannya iman kepada malaikat. Itu sudah selesai. Ada di bahasan iman kepada
malaikat. Tapi karena belum selesai belajarnya maka muncul pertanyaan itu. Nah, yang lebih parah kalau pertanyaan itu kelihatannya meskipun pertanyaan, tapi kadang-kadang pertanyaan nakal seperti itu muncul dari orang yang dianggap ustadz, dianggap dai, dianggap kiai. Berarti bahasan rukun imannya belum selesai. Berarti belajarnya harus dituntaskan, karena itu sudah selesai di bahasan rukun iman kepada malaikat. Rukun iman yang 6 itu di bahasan iman kepada malaikat, bahasan itu ada dan sudah terjawab. Atau gini misalnya bahas takdir. Lalu pada saat membahas takdir dia susah memahami, kan Allah itu mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Sampai ini tadi di awal tadi saya dengar ada kata jomblo ya. Sampai ada para jomblo bisa diketahui nanti akan menikah kapan, dengan siapa, nikah di mana, maharnya berapa, cara pernikahannya, pokoknya 5W1H-nya itu selesai semua. Ketahui semua oleh Allah SWT. Ya paham ya 5W1H ya? Apa, bagaimana dan seterusnya. Nah ini semuanya Allah ketahui. Kemudian muncul pertanyaan, kalau gitu kita dipaksa dong. Nah berarti ini bukan iman kepada takdirnya belum selesai. Ini malah lebih parah lagi, iman kepada Allahnya belum selesai. Berarti dia nggak bisa membedakan bahwa Allah itu maha mengetahui dengan Allah itu mengatur. Loh, kan cuma kalimatnya Allah mengetahui. Kalau Allah mengetahui, kita dipaksa nggak? Ya enggak lah. Allah tahu bahwa sore ini pembicara yang direncanakan dihadirkan tidak bisa hadir. Tapi tahunya kapan? Allah tahunya bukan tadi malam, bukan kemarin. Sebelum pembicaranya lahir, Allah sudah tahu. Bahkan sebelum bapak ibunya lahir, sudah tahu. Sebelum mbah buyutnya lahir, Allah sudah tahu kejadian yang akan terjadi di hari ini, di tempat ini, Allah sudah tahu. Sampai detailnya. Bahkan, kalau kita bicara tentang Allah yang maha mengetahui ini, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi. Contohnya gini, misalnya sekarang kan ini pengajian jadi terlaksana. Allah tahu seandainya tidak ada pengajian sore ini. Allah tahu kita semua akan berada di mana. Akan berada di mana, dengan siapa, apa yang dikerjakan, pokoknya semua pertanyaan yang mau antum ajukan dengan 5W1H itu semuanya Allah ketahui. Pertanyaannya, Allah mengetahui itu, Allah memaksa kita? Jawabannya tidak. Nah, kalau masih ada pertanyaan begitu berarti coba belajar lagi. Itu namanya ilmu fardu ain. Pelajari dulu. Jadi dua itu ya. Rukun Islam, kemudian rukun iman. Tentu rukun iman di dalamnya ada beberapa bahasan, ulasan. Tapi rumusnya begini, secara sederhananya. Ketika muncul syubhat, muncul pemahaman yang kira-kira menyimpang, maka pelajari bagian yang menjadi cara untuk menghilangkan syubhat itu jadi fardu ain, jadi wajib. Misalnya, apakah betul agama ini musuh? Nah, itu berarti harus kita yang kalau terkena syubhat, kita berkewajiban untuk mempelajari. Apa betul agama menjadi musuh Pancasila? Berarti yang terkena syubhat harus belajar. Kalau yang tidak terkena syubhat dan yakin, ya udah jalan terus saja. Karena tiap orang bisa beda-beda. Nah, ini tadi rukun Islam dan rukun iman. Semua bagian rukun iman dipelajari pada hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan. Yang ketiga, ilmu yang fardu ain oleh sebagian ulama disebutkan diantaranya adalah ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam agama. Yang dilarang dalam agama itu namanya dosa. Dosa itu ada dua, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar ada berapa? Berapa? 76. Dosa besar ada 76. Menurut Imam Az-Zahabi. Dari dosa besar nomor 1, menyekutukan Allah SWT, kemudian ada 5 dosa besar teratas, termasuk durhaka pada orang tua, kemudian
nanti ada dosa besar mencuri, ya, korupsi juga masuk dalamnya, ada ulasannya. Kemudian nanti ada dosa besar yang berhubungan dengan penyimpangan seksual, LGBT. Sampai dosa besar nomor 75, meninggalkan sholat Jumat. Dan dosa besar nomor 76 ada hubungannya dengan keberpihakan. Artinya umat Islam itu harus keberpihakannya kepada Islam dan kaum muslimin. Keberpihakannya pada kebenaran. Jadi nggak cukup Anda sudah sholat, iya, tapi keberpihakan kepada orang kafir. Nah, berarti belum selesai nih. Karena nggak boleh dan nggak bisa ada muslim lalu keberpihakannya kepada orang, entah itu kafir, musyrikin, munafikin, atau musuh-musuh Islam. Kalau muslim ya keberpihakannya kepada Islam. Nah itu kalau mau tentu kalau mau dijabarkan 76 itu akan panjang, tapi paling tidak itu bisa menjadi panduan supaya kita bisa melihat bahwa ada ilmu fardu ain. Nah, kalau cara ngaji teman-teman sekalian menuntaskan poin-poin tadi, baik itu ngajinya dengan cara hadir di majelis taklim, tablik akbar, bedah buku, kajian rutin dan yang lainnya, atau dengan baca buku, tulisan, tapi kita tahu poin-poin yang akan kita cari itu akan lebih terarah. Sehingga ilmu fardu ain dituntaskan, baru pindah ke ilmu fardu kifayah. Fardu ainnya dituntaskan. Nah, kalau dengan cara seperti ini cara kita membentengi, dan ini adalah cara dari sisi keilmuan. Cara yang lain untuk membentengi kita dari pemahaman dan pemikiran yang menyimpang dan sesat, kita juga perlu mengenali beberapa bentuk-bentuk penyimpangan. Penyimpangan itu ada penyimpangan yang berhubungan dengan akidah, ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang berhubungan dengan akhlak, ada yang berhubungan dengan gabungan dari beberapa hal tadi. Maka kita juga perlu kenali, seperti misalnya begini. Kita hidup di zaman sekarang ada paham sekulerisme. Sekulerisme itu apa sih? Kemudian kenapa kok ada tokoh sekelas Dr. Hamid Fahmi Zarkashi mengomentari bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa agama adalah musuh terbesar Pancasila itu dipengaruhi oleh paham yang berkembang di Eropa pada masa tertentu, dan itu salah satu bentuk pemikiran menyimpang yang pernah berkembang. Nah, dari situ kita jadi belajar, oh ternyata memang isme yang pernah ada di masa lalu itu ada yang terus dipertahankan oleh orang-orang di masa berikutnya dengan bentuk-bentuk yang beragam. Dengan bentuk-bentuknya, dan nanti akan muncul lagi yang kedua, ketiga, keempat, karena memang cara berpikirnya yang sudah sejak awal salah. Cara berpikirnya yang sudah sejak awal menyimpang. Nah, kalau bangunan akidahnya, keyakinannya sudah sejak awal menyimpang, maka wajar kalau muncul penyimpangan-penyimpangan berikutnya. Sama seperti misalnya paham relativisme. Lalu dikembangkan kemana-mana sampai ke bahasan bahwa kebenaran itu relatif. Yang tahu kebenaran hakiki cuma Allah SWT. Kalau kita manusia, memahami kebenaran itu relatif. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian dikembangkan ke pemahaman-pemahaman yang lain, yang lalu muncullah pernyataan bahwa kalau ada orang mengatakan, oh ini enggak betul, itu menurut Anda itu relatif. Relatif, menurut Anda enggak benar. Atau misalnya begini, kalau ada ustadz dan ustadznya kebetulan alumni Timur Tengah, menjelaskan yang begini ini termasuk bentuk penyimpangan dalam agama. Oh ini mungkin di Arab sana. Kalau kami di Nusantara berbeda. Karena Islam kami, itu antum yang bilang. Kalau Islam kami ini Islam yang santuy. Islam yang, jadi bahwa Islamnya Arab itu Islam yang identik dengan, kan Arab itu artinya padang pasir, kemudian kering, berarti dengan keras, padahal itu cuma kata Arab ya. Ini kan cuma kata Arab ya, kan bukan berarti orang Arab pasti begitu,
Atau sebaliknya juga, kalau orang Indonesia pasti santun semua, ramah semua. Kalau orang Arab pasti kasar dan sangar semua. Ternyata kita lihat juga orang Arab sempat kaget. Ada kejadian unik dan kejadian sadisnya luar biasa. Ada orang Indonesia membunuh orang di Mekah. Menggunakan apa? Celurit. Dan orang Arab geleng-geleng. Hanya kok ada gitu ya, sampai seperti itu. Karena mereka tahu, yang mereka tahu katanya orang Indonesia ramah, santun. Ini ternyata lebih sangar dari orang Mekah. Lebih kasar daripada orang Mekah. Dan mereka sampai nggak membayangkan kok ada orang sampai berani melakukan itu. Nah, tapi intinya apa? Intinya paham relativisme itu akhirnya kemudian masuk ke beberapa pemikiran, muncullah dampaknya ke pernyataan-pernyataan. Dianggap bahwa kebenaran itu bersifat relatif. Kalau ada orang mengajarkan ini benar, ini salah, ini relatif. Kalau ada yang mengatakan bahwa ini nggak boleh, oh ya relatif. Itu menurut antum relatif, itu nggak boleh. Tapi kalau menurut anda, dan akhirnya muncullah Islam yang kemudian dikotak-kotakkan dan dianggap bahwa Islam yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang dipengaruhi oleh budaya. Karena itu dianggap produk budaya. Dan disertasi yang dimunculkan di sebuah perguruan tinggi berhasil meloloskan bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Kalau Al-Quran produk budaya berarti kita perlu bikin Al-Quran edisi revisi yang disesuaikan dengan budaya kita. Disertasinya lolos. Dan ya kalau sudah disertasinya lolos kemudian dianggap doktor, kemudian menyampaikan begini, orang lalu bilang, oh ini kan doktor. Lebih berpeluang untuk diterima oleh sebagian kalangan. Nah, ini cara lain untuk membentengi. Dan yang terakhir, pilih teman. Pilih teman adalah salah satu cara kita untuk membentengi dari beberapa pemikiran yang menyimpang, paham-paham yang sesat, atau pemahaman yang ekstrim. Karena teman punya pengaruh yang sangat kuat. Bayangkan kalau kita ketemu teman yang, ini contoh sederhananya, teman yang suka dengan pakaian tertentu, bisa jadi kita jadi terpengaruh. Jadi ikut-ikutan mirip, apalagi kalau yang tentu maksudnya teman adalah teman dekat ya, teman. Nah, sama juga dengan cara berpikirnya, cara pandangnya. Dari ngobrolnya, tadinya kita mungkin nggak punya pikiran itu, tapi karena teman sering cerita, apalagi teman yang jadi teman dekat kita ini banyak bercerita, memberikan suplai pemahaman yang menurut kita kayaknya baik juga ya, kayaknya benar juga. Akhirnya lama-kelamaan diserap, sementara kita nggak punya bekal yang memadai. Nah, mungkin itu yang bisa